Ini hanyalah sebuah skenario. Tapi jangan salah, mereka punya tujuan yang bisa mengguncangkan dunia. Ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian pemerintah. Perlu menjadi perhatian bapak-bapak aparat TNI Polri. Mereka menahan Kapten Susi Air dan kemudian kapten-kapten Susi Air yang lain itu jadi seperti ketakutan untuk terbang. Ini juga menurut saya ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Artinya mereka sengaja merancang situasi ini agar supaya masyarakat Papua yang ada di pegunungan akan mati kelaparan semua. Ini tujuan mereka. Karena yang mengantar bahan makanan untuk masyarakat Papua di pegunungan adalah pesawat Susi Air. Jadi dengan tidak beroperasinya pesawat Susi Air, maka masyarakat Papua di daerah pegunungan terancam mati kelaparan. Dan ketika ini terjadi, maka Papua akan menarik perhatian dunia, dan itu bisa saja mendorong PBB turun tangan. Ini tolong menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian bapak-bapak aparat TNI Polri. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yinoni, salam NKRI. Saya berharap kiranya ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan juga aparat TNI Polri. Ini terkait penyanderaan Kapten Susi Air. Dari versinya KKB OPM, mereka mengatakan bahwa Kapten Susi Air itu ditangkap dan disandra. Tetapi klarifikasi dari Panglima TNI menyatakan bahwa Kapten Susi Air itu melarikan diri. Kalau dipikir-pikir, melihat dari jejak digital yang beredar, saya lebih percaya dan lebih masuk akal menurut saya klarifikasi dari Panglima TNI. Kenapa saya katakan begitu? Ada satu video yang viral, terkhususnya di platform TikTok. Jadi mereka seperti melakukan konferensi pers. Terus Kapten Susi Air ini diminta untuk membuat pernyataan. Pernyataannya adalah meminta agar tidak boleh ada penerbangan pesawat di Papua sebelum Papua merdeka. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Kapten Susi Air akan dilepaskan kalau pemerintah Indonesia mau membuka diri melakukan perundingan dengan KKB OPM yang mengarah kepada topik Papua Merdeka, kira-kira begitu ya. Dan kemudian ada satu video lagi, pernyataan dari pimpinan KKB OPM, yakni Jeffrey Bomanak. Beliau katakan bahwa dari OPM sudah mengajukan syarat-syarat, ya. OPM sudah menyodorkan syarat-syarat untuk melakukan perundingan, negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Saya pikir syarat yang dimaksud adalah seperti yang diutarakan oleh Kapten Susi Air itu. Dan Jeffrey Bomanak juga mengatakan bahwa karena Kapten Susi Air ini berasal dari New Zealand atau dari Selandia Baru, katanya pemerintah New Zealand sudah datang ke Papua dan sudah memberi pesan kepada pemerintah Indonesia dan aparat TNI Polri bahwa jangan ada operasi yang bertujuan untuk menyelamatkan warga mereka. Wow, keren sekali. Nah, kemudian saya melihat ketika Kapten Susi Air ini disuruh untuk membuat pernyataan, saya melihat dia sehat walafiat, badannya itu bersih, mulus, tanpa kelihatan ada cedera atau ya biasalah orang disandra itu seperti apa sih?
Gejala-gejala orang itu disandra itu seperti apa? Pasti ada bekas-bekas goresan. Kalau tidak dipukul, kalau tidak disiksa, kalau tidak ditonjok, ya mungkin dicubit. Pasti ada bekas-bekas yang menunjukkan gejala bahwa seseorang itu sedang disandra, sedang ditawan. Tapi kita lihat sendiri kondisi dari Kapten Susi Air itu sehat walafiat, badannya mulus, bersih, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ini kemudian menurut analisis saya lebih masuk akal klarifikasi dari Bapak Panglima TNI bahwa Kapten Susi Air itu sebenar-benarnya melarikan diri, bukan disandra. Nah, saya pikir ini ada benang merahnya. Kapten Susi Air ini berasal dari New Zealand, dari Selandia Baru. Nah, negara-negara yang selama ini mendukung agar Papua itu merdeka adalah Belanda, Inggris, Amerika, Australia, dan termasuk juga New Zealand. Bisa nggak kita melihat ada benang merahnya di sini? Artinya apa? Artinya menurut saya penyanderaan KKB OPM terhadap Kapten Susi Air adalah sebuah drama belaka. Mereka katakan bahwa mereka akan melepaskan Kapten Susi Air kalau pemerintah Indonesia mau membuka diri untuk berunding dengan mereka, mau membuka diri untuk bernegosiasi dengan mereka, dan mau memenuhi syarat yang mereka sodorkan, yaitu Papua merdeka lepas dari kedaulatan NKRI. Itu syaratnya. Syarat untuk menebus seorang Kapten Susi Air. Begini, mohon maaf kalau saya agak kasar kepada orang-orang OPM. Kalau kalian itu mau menukar wilayah dalam kedaulatan NKRI ini hanya dengan seorang Kapten Susi Air, karena apa? Karena kalian sudah kong kali kong dengan pemerintah New Zealand untuk bekerja sama memainkan sandiwara ini. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian, bahwa jangankan satu Papua, satu jengkal saja dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa Anda tukarkan dengan apapun. Satu jengkal saja dalam wilayah kedaulatan NKRI tidak bisa Anda ajak berunding untuk menukarkannya dengan seorang Kapten Susi Air. Merujuk kepada pesan dari pemerintah New Zealand kepada pemerintah Indonesia dan aparat TNI Polri, jangan melakukan operasi militer untuk menyelamatkan warga kami. Ini patut menjadi tanda tanya. Ini pernyataan model apa? Jangan melakukan operasi militer untuk menyelamatkan warga kami. Artinya, mereka memang sengaja membuat skenario ini bahwa yang akan menjadi korbannya adalah Kapten Susi Air yang berasal dari New Zealand ini. Ini adalah drama mereka. Ini hanyalah sebuah skenario. Tapi jangan salah, mereka punya tujuan yang bisa mengguncangkan dunia. Ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian pemerintah. Perlu menjadi perhatian bapak-bapak aparat TNI Polri. Mereka menahan Kapten Susi Air dan kemudian kapten-kapten Susi Air yang lain itu jadi seperti ketakutan untuk terbang. Ini juga menurut saya ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Artinya mereka sengaja merancang situasi ini agar supaya masyarakat Papua yang ada di pegunungan
akan mati kelaparan semua. Ini tujuan mereka. Karena yang mengantar bahan makanan untuk masyarakat Papua di pegunungan adalah pesawat susi air. Jadi dengan tidak beroperasinya pesawat susi air, maka masyarakat Papua di daerah pegunungan terancam mati kelaparan. Dan ketika ini terjadi, maka Papua akan menarik perhatian dunia, dan itu bisa saja mendorong PBB turun tangan. Ini tolong menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian bapak-bapak aparat TNI Polri. Jadi meskipun ini hanyalah sebuah drama yang dimainkan oleh OPM dan negara-negara provokator, tetapi mereka punya satu tujuan yang bisa mengguncangkan dunia dan akan membuat pemerintah Indonesia dan TNI Polri tersudut, terpojok, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ujung-ujungnya pemerintah Indonesia, TNI Polri mau tidak mau harus menyanggupi syarat-syarat yang mereka sodorkan. Tolong Bapak Presiden, tolong Bapak Panglima TNI, tolong Bapak Kapolri, tolong supaya menyikapi situasi ini dengan serius dan jangan lagi membuat kebijakan yang terkesan memanjakan para bajingan kriminal bersenjata OPM ini. Tolong serius demi kehidupan masyarakat sipil Papua, demi agar bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini tidak terkoyak lagi untuk yang kedua kalinya. Timor Leste sudah lepas. Bingkai Bhinneka Tunggal Ika sudah pernah terkoyak. Dan jangan pernah itu terjadi kembali. Saya minta tolong kepada pemerintah, kepada Bapak Panglima TNI, kepada Bapak Kapolri. Dan kemudian saya juga melihat ada satu video yang beredar. Ada seseorang yang berbicara, katanya dia adalah kepala komando Komando Nasional Operasi Pembebasan Papua, kalau tidak salah ya. Dia katakan bahwa mereka siap perang. Mereka sudah punya hukum-hukum perang. Silakan pemerintah Indonesia, mari kalau mau perang silakan. Seperti apa hukum-hukum perang kalian? Kami sudah siap perang. Tentara kami sudah siap. Mereka punya kesiapan tempur, nyali tempur yang baik, sangat baik. Kami sudah punya hukum-hukum perang. Bagaimana? Indonesia punya hukum perang. Mari kita perang. Mereka menyatakan perang. Itu pernyataan dari Kepala Komando Operasi Pembebasan Papua. Artinya apa? Artinya bahwa kalau ada peristiwa tembak-menembak yang dilakukan oleh TNI Polri terhadap para bajingan kriminal bersenjata OPM ini, maka itu bukan lagi pelanggaran HAM, tetapi itu adalah perang sesuai dengan permintaan. Jadi pemerintah tolong menyikapi ini dengan serius. Karena mereka minta perang. Kelompok kriminal bersenjata OPM ini kan cuma segelintir yang meresahkan seluruh warga sipil Papua. Yang membuat seluruh warga sipil Papua resah, gelisah, merasa terintimidasi, merasa terancam. Padahal mereka ini cuma segelintir. Jadi saya pikir kalau mereka menyatakan perang, kalau mereka mengajak perang, sudahlah basmi saja. Berantas saja. Mereka itu adalah pemberontak. Jadi harus memandang mereka, kelompok kriminal bersenjata OPM ini, sama seperti negara memandang teroris yang berbahaya. Yang jika diampuni, yang jika dimaafkan, maka pertaruhannya adalah negara. Jadi menurut saya para teroris, para bajingan kriminal bersenjata OPM, bagi mereka tidak layak diberlakukan hak asasi manusia.
Tidak ada kemanusiaan di dalam diri mereka. Nah, kenapa sekian lama negara terkesan memberikan ruang dan kesempatan yang begitu lama untuk mereka? Kenapa negara terkesan tidak serius menyikapi ancaman kelompok kriminal bersenjata OPM ini? Kenapa negara terkesan tidak serius menghadapi kelompok kriminal bersenjata OPM ini? Kenapa? Sementara mereka terang-terangan sangat jelas sedang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Kristianto Yenoni, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, salam hormat dari saya. Bapak Panglima TNI, salam hormat dari saya. Bapak Kapolri, salam hormat dari saya. Sebagai rakyat Indonesia, saya minta keseriusan pemerintah, keseriusan aparat TNI Polri menyikapi fenomena kelompok kriminal bersenjata OPM ini. Mereka menyatakan perang. Di mana martabat negara ini? Di mana harga diri negara ini? Di mana marwah bangsa ini? Diancam perang oleh segelintir kelompok kriminal bersenjata. Di mana harga diri bangsa ini? Di mana harkat dan martabat bangsa ini? Di mana marwah bangsa ini? Tanggapi. Demi hak asasi manusia untuk lebih banyak warga sipil Papua yang hari ini sedang dirundung kecemasan dan kegelisahan. Demi keselamatan lebih banyak lagi manusia Papua. Tanggapi permintaan kelompok kriminal bersenjata. Mereka nyatakan perang, basmi, berantas mereka. Demi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Salam hormat dari saya, Bravo NKRI.